Edwin Louis Cole dalam bukunya Maximize Manhood pernah menuliskan bahwa pria-pria di Amerika tidak pernah menggunakan kapasitasnya secara maksimal. Mayoritas dari mereka hanya menggunakan kapasitas 50% saja. Itu artinya mereka mengerjakan segala sesuatu selalu setengah-setengah. Ini statistik di negara maju. Apalagi statistik di negara berkembang seperti Indonesia. Pasti lebih rendah dari itu. Nah, gereja termasuk saudara dan saya sebetulnya terpanggil untuk maksimal. Kenapa? Karena Yesus sendiri sudah maksimal mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Mari belajar bersama-sama bagaimana memaksimalkan kapasitas kita. Shalom saudara, saya mau bacakan dari Yesaya 54 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Haleluya. Ayat ini menuliskan supaya setiap kita sebagai orang percaya untuk memaksimalkan kapasitas kita, mengembangkan setiap potensi-potensi yang ada. Nah, bagaimana cara untuk memaksimalkan kapasitas yang ada di dalam diri? Yang pertama adalah milikilah visi yang besar. Dwight L. Moody pernah berkata, kalau Tuhan jadi partnermu, maka bikin perencanaan yang besar. Saudara kepingin tahu seberapa besar Tuhan kita? Mari saya bacakan Yesaya 66 ayat yang pertama. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Pernah lihat tahta raja di film-film? Ya memang besar, tapi tidak seberapa besar bila dibandingkan dengan tahtanya Tuhan. Tuhan Allah yang hidup itu tahtanya langit seperti tanpa batas, yang ketinggiannya juga tidak bisa kita ukur. Disebutkan bahwa bumi itu menjadi tumpuan kakinya Tuhan. Kalau Tuhan pakai sepatu, ukurannya berapa, saudara? Satu ayat lagi, Yesaya 40 ayat yang ke-12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal? Saya punya tangan yang tidak terlalu besar. Jengkal tangan saya kurang lebih 20 cm. Di ayat yang tadi kita baca menyebutkan bahwa Tuhan itu mengukur langit dengan jengkalnya. Saya kasih gambaran yang lebih jelas. Kalau kita terbang dari bumi ke bulan dengan pesawat komersial yang punya kecepatan 800 km per jam, kita butuh waktu 19 hari non-stop baru kita sampai ke bulan. Sedangkan kalau kita mau ke matahari, dengan asumsi bahwa matahari itu bisa didarati, kita akan butuh waktu 21 tahun terbang dari bumi menuju matahari. Bolak-balik berarti 42 tahun. Jadi kalau ada pasangan yang mau bulan madu ke matahari, tolong dipertimbangkan ulang. Karena berangkatnya masih nonik-nonik, nanti ketika selesai bulan madu sudah menjadi oma-oma. Bayangkan saudara, waktu tempuh selama 21 tahun itu hanya diukur dengan jari tangannya Tuhan. Kalau Tuhan pakai jam tangan, seberapa gede jam yang dipakai Tuhan. Jadi, kalau Tuhan Allah yang kita sembah itu sebegitu besar, maka jangan takut untuk mempunyai visi yang besar. Amin saudara. Yang kedua, kembangkan citra diri yang sehat. Dalam pribadi seseorang itu harus ada 2D yang disentuh oleh Tuhan. Yang pertama adalah dignity, martabat, citra diri. Yang kedua adalah destiny atau tujuan hidup. Citra diri atau dignity yang tidak sehat itu orangnya pasti minder. Kalau minder tidak akan bisa maksimalkan kapasitas yang ada. Sebetulnya kenapa sih harus minder?
Orang minder karena melihat dirinya melalui kacamata dunia atau menurut kata orang lain. Dia tidak melihat seperti apa kata firman Tuhan. Mari saya bacakan satu ayat. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau kita mengerti firman Tuhan dengan baik, cara pandang terhadap citra diri kita pasti akan baik. Tapi Pak, saya hitam, saya kecil Pak. Tapi Pak, saya ini bulat, mata saya sipit, ketawa sama tidur nggak bisa dibedakan. Hei, kita itu nggak bisa memilih saat kita ada di dalam kandungan. Kita tidak bisa memilih kita mau lahir dari keluarga mana, keluarga yang seperti apa. Tuhan itu sudah tentukan dan saya percaya ketentuan Tuhan itu pasti baik. Saya kasih ilustrasi ini. Ada seorang penjual balon gas di depan sekolah internasional. Dia ambil balon yang warnanya putih. Dia isi gas lalu dia lepas. Balon itu terbang. Anak-anak bule yang kulitnya putih bersorak-sorai. Wih, yang putih bisa terbang. Lalu penjual balon ini mengambil balon yang berwarna merah. Dia isi gas, dia lepas. Balon merah juga terbang. Ada seorang anak Indian yang berkulit merah. Melihat balon merah terbang, dia jungkir balik bersukacita sambil tepuk tangan. Hore, yang merah juga bisa terbang. Lalu balon kuning diisi gas terbang. Orang-orang dari Asia, Jepang, Korea, mereka juga kegirangan. Wih, balon kuning bisa terbang. Setelah keramaian berlalu, dari sudut yang sepi datang seorang anak berkulit hitam. Pelan-pelan dia dekati si penjual balon gas itu lalu dia bertanya, Pak, kalau balon hitam bisa terbang enggak ya? Penjual balon gas ini tidak menjawab. Dia ambil balon hitam, dia isi dengan gas, lalu dia lepas. Apa yang terjadi saudara? Balon hitam pun terbang. Lalu penjual balon gas itu sambil tersenyum berkata kepada anak yang berkulit hitam tadi, bukan warnanya yang membuat dia bisa terbang nak, tetapi isi di dalamnya yang membuat balon-balon itu bisa terbang. Saudara, setiap kita yang percaya Kristus, ada Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Jadi tidak peduli saudara hidungnya pesek atau mancung, kulitnya hitam atau kuning, rambutnya lurus atau keriting, langsing atau langsung, tinggi atau pendek. Kalau Roh Kudus berdiam di dalam diri saudara, saudara bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Selanjutnya mengenai destiny. Bapak Ibu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang agamis. Itu tertera di sila yang pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Tapi data-data menunjukkan yang sebaliknya. Indonesia adalah negara terkorup nomor 3 di dunia. Di Asia terkorup nomor 1, lebih korup dibandingkan dengan negara-negara non-agama. Kenapa bisa begitu? Karena destiny bangsa ini belum disentuh oleh tangan Tuhan. Tujuan hidup bagi kita orang percaya juga perlu disentuh oleh Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang punya dampak yang positif, yang bisa menjadi teladan dan membawa orang-orang di luar sana untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan. Saudara masih bersama saya? Lanjutkan poin yang ketiga. Jaga pikiran dan perkataan. Ada pepatah mengatakan you are what you think. You are what you say. Amsal 18 ayat 21 mengatakan begini, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang mengemakannya akan memakan buahnya. Jaga perkataan kita. Perkatakan firman Tuhan. Bukan gosip, bukan keluhan, bukan sungut-sungut. Saya mau katakan ini, firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Saudara mungkin orang biasa, tetapi apabila saudara memperkatakan firman Tuhan, Anda menjadi orang-orang yang luar biasa. Firman itu akan memberi kehidupan buat saudara dan akan memberi kehidupan buat orang-orang yang ada di sekitar saudara. Filipi 4 ayat yang ke-8 menuliskan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan hal
hal yang dituliskan firman tadi, bukan pikirkan yang lain. Kalau orang dunia bilang positive thinking, ini lebih dari positive thinking, saudara. Mari saya dorong dua hal ini terus dilatih sampai menjadi kebiasaan. Yang keempat, fokus ke masa depan. Bayangkan kalau saudara berangkat ke kantor atau berangkat ke gereja. Selama perjalanan saudara lihat spion terus. Apa yang terjadi? Saya bisa jamin saudara sampai di UGD. Bukan di tempat kerja. Bukan di gereja. Kekristenan kita tidak akan maju, Bapak Ibu Saudara, jika kita bolak-balik melihat ke belakang. Pekerjaan dan pelayanan kita juga tidak akan maju kalau kita terus dihantui oleh kegagalan-kegagalan masa lalu kita. Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 menunjukkan begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, yang kelima, saudara, jadilah kuat. Be strong. John Carlott pernah menceritakan tentang temannya yang namanya Noel. Dia ini bukan pendayung kawakan, tapi ketika dia mengikuti lomba dayung, dia bisa menang. Kenapa dia bisa menang? Karena dia mengizinkan seorang Indian tinggi besar yang pandai mendayung masuk ke dalam perahu dan bekerja bersama-sama dengan dia. Saudara juga bisa menjadi pemenang apabila saudara mengizinkan Tuhan turut campur di dalam kehidupan saudara. Sebagai penutup, saya bacakan Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita memang tidak kuat, tetapi Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus